Kau itu kan wanita. Nggak perlu kau mencari uang yang banyak-banyak. Biarkan saja nanti suami kau yang cari. Aduh Mama, suami aja kan Lola belum punya. Ya sudah kalau begitu, nanti Mama akan carikan jodoh buat kau. Kau ingat tidak? Itu loh, anaknya Robi Tarigan. Maksud Mama, Victor? Iya betul, kau ingat kan? Aduh Mama, jangan ya Ma ya. Jangan ya Ma, please, jangan. Kenapa rupanya jangan? Lola udah punya pacar Ma. Mang, ya Bang. Ternyata kau sudah punya pacar di Jakarta. Iya. Hebat kali kau ah. Ya sudah, kalau begitu, Mama minggu depan mau ke Jakarta. Tolong kau kenalkan pacar kau itu sama Mama ya. Ma? Halo? Jadi lo ngaku kalau lo udah punya pacar? Ya iya, gue terpaksa. Kalau enggak lo bayangin gue bakal dijodohin sama cowok di kampung. Pagi, Mbak Lola. Pagi. Aduh Van, gimana ya? Gue tuh bingung banget. Pagi. Masalahnya nyokap gue seminggu lagi bakal datang ke Jakarta. Gini. Gimana kalau kita cari pacar honorer? Maksud lo? Jadi kita cari cowok bohongan, terus kita bayar pakai honor. Emang ada apa yang kayak gitu? Ya, Ya nggak tahu juga sih. Mas, filenya. Oke, makasih. Apa? Lo nggak tahu? Enggak. Lo tuh gimana sih, Van? Lo tuh jangan so ide kalau lo emang nggak ngerti. Gimana sih lo? ya kan namanya juga usaha. Ya usaha sih boleh, cuman gimana mau ada solusinya kalau kita nyarinya aja nggak tahu mau kemana. Semua permasalahan pasti ada solusinya. Serah lo deh, Van. Udah pusing. Ini laporannya kemarin sudah selesai. Oke, makasih ya. Itu lo googling? Iya. Astaga, Fanny, janganlah. Lo nggak tahu apa kalau sekarang tuh lagi banyak banget modus penipuan di internet. Ntar kalau misalnya gue ketemunya sama orang jahat, gimana? Terus gue diapa-apain gimana? Ih, ya juga sih. Terus gimana ya? Oh iya, gue punya teman. Sebentar, gue telepon dia ya. Halo Boy, lo ada cowok yang bisa dijadiin cowok honorer nggak? Buat temen gue. Iya, dibayar. Oke, gue tunggu ya. Thank you. Gimana? Ada nih, katanya anak teater. Berarti jago acting dong. Pas banget kan? Lo yakin nih yang ini, sanggarnya? Yakin banget. Yuk, kayak di sana dia masuknya. Tapi Van, ini kan orangnya banyak, ntar kita kan nggak tahu bandnya yang mana. Ya udah makanya dicari, ayo. Kalian berhenti di situ. Kalian itu hanya seonggok manusia penuh dosa. Setiap harinya kalian hanya bisa berbuat bohong. Untuk apa kalian kesini? Enak aja kita dikatain manusia penuh dosa. Silakan kalian terima itu. Tapi kenyataannya adalah kalian memang manusia yang sangat berlumuran dosa. Dan kalian dilahirkan oleh orang tua yang sangat penuh dosa. Bener nih orangnya kurang ajar, masa bawa-bawa orang tua kita? Masih juga kalian tidak terima. Mendekatlah ke sini. Dan saya akan mengirim kalian ke neraka. Wah, lu emang bener-bener nih maksud lo apa? Lo kan gak kenal kita siapa? Mbak, ngapain juga saya kenal kalian? Lo tadi jelas-jelas ngatain gue sama temen gue. Manusia penuh dosa, maksud lo apa? Mbak, gak usah GR. Siapa juga yang ngatain kalian? Hah? Gak ada. Gue dari tadi jelas denger lo ngatain gue sama temen gue. Sekarang pakai ngeles lagi.
tadi gue lagi ngafalin dialog, Mbak. Dialog. Nih, dialog. Nih, baca nih Naswan. Ini gue lihat nih. Silakan, lihat. Minggu depan tuh saya ada pementasan. Jadi nggak usah sotoy deh jadi mbak, ya? Iya. Makasih. Yaudah, sorry. Lanjutin aja sama tenis. Sorry. Mas, gue sebenarnya kesini mau nyari yang namanya Ben. Lo kenal nggak yang namanya Ben? Ben. Memangnya kalian siapa nyari Ben? Udah deh, nggak usah ribet. Gue tuh cuma nanya, Ben-nya ada di mana? Jawab dulu, Mbak. Kalian siapa nyari Ben? Kita berdua ini temannya Boy. Oh. Gitu. Gua Ben. Boy udah cerita banyak. Mending sekarang kita bicara secara profesional ya. Oke. Ini tarif gue. Gak waras lo ya? Ini tuh lebih gede dari gaji gue, tau nggak? Kalau mau syukur, kalau nggak mau ya udah. Iya. Tapi nggak segitu juga kali. Ya itu emang tarif gue. Nggak bisa kurang apa? Aduh. Mbak tuh nggak bisa menghargai yang namanya kesenian ya. Apa hubungannya coba sama kesenian? Gini ya Mbak, gua harus pura-pura jadi pacar lo. Otomatis gua harus acting. Dan acting itu bagian dari kesenian. Tapi nggak segitu-gitu amat kali. Udah kalau nggak mau. Tunggu dong. Iya, jangan pergi dulu lah, didilin dulu. Ya gitu dong, dari tadi tinggal didilin, susah banget sih. Ya, turunin 1 juta. Kan lo itu cuma jadi pacar honorer gue, nggak nyampe 1 minggu. Kenapa mahal banget sih? Lu itu nawar gue acting kayak lagi nawar kelinci di pasar, tau nggak? Tunggu, mau kemana sih? Yaudah, iya, oke, deal. Honor lo 5 juta. Oke. Bentar ya. Ini nomor rekening gue, plus kartu nama gue. Gue minta lu transfer 50% di muka. Ya nggak bisa gitu dong. Gue ini kan kalau... Kalau lo emang nggak mau transfer sekarang, berarti gue nggak akan pernah mau jadi pacar honorer lo. Ngerti Mbak? Yaudah ya. Iya. Udah lah, mendingan sekarang lo transfer Ben. Daripada dia berubah pikiran. Ya tapi gue masih nggak rela. Masa harus transfer dia 5 juta? Ya terus mau gimana lah, mau dibatalin? Ya sebenarnya kan gue masih punya waktu seminggu sebelum nyokap gue datang. Gue cari orang lain aja lah. Ya ampun lah, mau nyari di mana lagi sih? Ya, cari kemana kek? Kan banyak. Allah. Nyokap gue lagi. Halo, Ma. Hah? Besok ke Jakarta? Kata Mama, bukannya seminggu lagi? Iya, Mama, oke. Kenapa? Nyokap gue besok ke Jakarta, ya? Serius? Aduh, gimana dong gue? Ya udah mau nggak mau ya lo pakai Ben. Daripada lo nikah sama orang di kampung lo mau, ya kan? Oh, ya enggak. Ya udah. Halo, dengan band aktor teater di sini, ini dengan siapa? Halo? Ini gue Lola. Lola siapa ya? Gue cewek yang tadi datang ke sanggar lo. Sorry nih sebelumnya, hari ini gue banyak banget ketemu sama orang soalnya. Gue Lola yang bayar lo jadi pacar honorer gue. Oh, kenapa?
barusan gue udah transfer lo 50%. Pokoknya mulai besok lo udah jadi pacar gue, oke? Katanya minggu depan. Udah deh, lo tuh gak usah banyak ribet gitu deh. Nyokap gue tuh datangnya besok, gak jadi seminggu lagi. Jadi pokoknya mulai besok lo udah jadi pacar honorer gue, bener ya? Ya kalau gitu gue minta ditambah 2 juta. Lo tuh yang bener dong jadi orang. Tadi kan lo minta 5 juta. Sekarang masa lo tuh tambah 2 juta nggak bisa? Udah deh nggak bisa, pokoknya deal yang tadi. Ya kalau lu nggak mau ya udah. Dengan terpaksa gue batalin perjanjian ini. Lo tuh apaan sih ngacem-ngacem gue? Yaudah ya, terserah deh, gue turutin mau lo. Pokoknya nanti malam gue mau ketemu sama lo, gue mau ngomong sama lo. Buat apaan? Udah deh, gak usah banyak tanya. Pokoknya gue tunggu lo di cafe The Bros jam 7. Udah lu mending sekarang aja ngomongnya, gue lagi sibuk. Gak bisa, pokoknya gue minta nanti malam. Gue tunggu jam 7 tepat. Bye. Mau dia? Ngeselin banget sumpah nih orang. Masa gue telepon gak diangkat-angkat? Keterlaluan amat, udah 2 jam juga gue nungguin. Angkat dong, Ben. Apa jangan-jangan dia ngerjain gue? Parah emang nih anak. Mau kemana lu? Lo tuh bener-bener ya? Lo gak inget kita janjiannya jam berapa? Jam 7 kan? Lo tahu kan? Gue tahu. Ya terus kalau lo tahu, kenapa lo baru nongol sekarang? Gue itu udah di sini sebelum jam 7 kali. Kalau lo udah di sini dari sebelum jam 7, kenapa lo nggak hubungin gue? Handphone gue baterainya habis. Pesan. Ya udah. Gini ya, Ben. Gue mau ngomong sama lo beberapa hal. Besok pas lo ketemu sama nyokap gue yakin dia tuh pasti bakal banyak banget nanya sama lo. Jadi gini ya, misalnya dia nanya, "Ben, lo kerja di mana?" Lo harus jawab, lo itu direktur di tempat gue kerja. Terus kalau dia nanyain soal orang tua lo bilang kalau orang tua lo itu di luar negeri. Oke? Ben. Ben. Lo tuh dengerin gue gak sih? Lo tuh merhatiin gue gak sih? Gue perhatiin. Merhatiin tapi mata lo kemana-mana pakai nguap-nguap segala. Emangnya merhatiin itu harus pakai mata aja ya? Nggak bisa pakai telinga aja? Hah? Seluruh panca indera gue itu berfungsi dengan sangat baik. Aktor itu harus peka. Aktor itu juga harus... Ben. Udah ya, cukup. Gak usah ngomongin aktor-aktoran mulu deh. Dan yang paling penting satu lagi nih, penampilan lo gak bisa kayak gini. Lo tuh harus ngeyakinin nyokap gue kalau lo emang direktur di tempat gue kerja. Oke. Kalau gitu gue butuh dana tambahan. Maksudnya? Gue itu butuh kostum dan juga properti yang dapat menunjang karakter gue. Properti apaan nih maksudnya? Contohnya mobil mewah. Masa gue ketemu di depan nyokap lo naik bajai? Ya terus masa semuanya gue yang nyiapin? Ya iya dong, emangnya nenek gue yang nyiapin. Hah? Gini. Gue punya ide. Supaya lu nggak ngeluarin duit banyak. Oke, gimana? Apa ide lo? Gue nggak usah jadi direktur. Terus? Di Gembel. Oke, iya. Oke, gue siapin baju-baju lo sampai properti mobil, gue siapin semuanya. Oke. Tapi lo inget ya, besok lo harus on time jam 11 di cafe ini, terus kita ketemu sama nyokap gue. Oke. Deal? Deal. Jadi lo beliin baju dia, terus lo nyewain mobil juga? Iya. Kok lo segitunya sih, lah? Ya kan kata lo juga biar gue gak dijodohin sama orang kampung gue kan. Tapi lama-lama tuh cowok melorotin gitu gak sih? Gue tuh gak ada pilihan, Van. Lo tau kan waktu gue mepet banget. Jam 11 ini nyokap gue datang ke Jakarta. Terus nyokap gue langsung ngajak makan bareng sama cowok gue. Gimana coba? Ya juga sih. Sumpah ya nih orang, pengen gue cemplungin ke got tau gak? Siapa? Ben. Kenapa lagi tuh anak? Dia di kosan, kelaparan, gak ada makanan. Terus masa minta makanan sama gue, dia minta deliveriin makanan.
Ya udah nggak usah dibeliin lah. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba ngebatalin jadi pacar honorer gue gimana? Nasib gue gimana? Gue juga sih. Terus lo beliin makanan? Ya mau nggak mau. Halo, lo tuh bisa sabar nggak sih? Gue tuh udah pesenin makanannya, jangan kayak orang susah deh lo. Lola, sopan kali kau bicara. Aduh sorry ya Lola itu barusan kirain tadi temen, iya kirain temen. Lola, Mama sudah tiba di Jakarta ini. Hah? Kenapa rupanya kau kaget? Hah? Ma, ini kan masih jam 9, Mama bukannya nyampe di Jakarta jam 11 ya? Tadi pilotnya Mama suruh ngebut. Lagi pula, lancar jalanan. Mama tuh jangan bercanda dong sama Lola. Lola ini lagi di kantor, Ma. Kenapa rupanya kalau Mama bercanda? Gak senang rupanya kau ya? Kalau Mama datang cepat, iya? Pokoknya Mama gak mau tahu. Cepat kau jemput Mama. Dan jangan lupa, kau jemput Mama datang sama pacar kau itu, ya? Kenapa lah? Nyokap gue udah nyampe di Jakarta. Terus dia udah gak sabar mau ketemu sama cowok gue. Jadi sekarang gue harus jemput dia ke rumah. Van, gue balik duluan, Van. Gue juga ikut buru-buru. Van, gue tinggal ya. Tolong bilangin ke bos. Oke. Dah lah. Kalau saja engkau tak muncul, aku yang akan menjemput Titania. Aku akan umumkan kepada dunia kalau aku itu... Ren! Hai. Nih. Gue mau jemput lo. Jemput kemana? Makanan gua mana? Nggak ada. Pokoknya sekarang kita berangkat, lo makan bareng sama nyokap gue. Makan sama nyokap lo? Iya. Sorry. Gak bisa gua. Apaan sih lo jangan bercanda deh. Ben, Gua nggak bercanda. Sesuai kesepakatan kita. Jam 11. lo gak usah sok disiplin waktu kayak gitu deh. Nyokap gue tuh udah dateng, terus dia ngajak gue buat nyuruh lo makan bareng sama kita. Gua bukannya so disiplin. Tapi yang namanya menepati janji, itu termasuk bagian dari kesenian. Aduh gini ya, Ben, gue lagi gak mau debat sama lo. Sekarang lo siap-siap nih. Gue udah beliin baju-baju buat lo. Lo ganti baju, siap-siap yang keren, gue tungguin lo di sini. Enggak. Apaan sih? Nih, udah buruan sekarang. Gue tungguin lo di sini. Bener-bener ya, skenario gue. Sini. Lo siap-siap dulu, Gi. Terus kita berangkat. Saya juga nih. Apaan sih? Nih, gak usah banyak Apaan lagi komplain. nih? Ya udah, tuh. Gue yakin ini pasti pas kok di lo baju-bajunya. Tenang aja, Van. Lagian kan ini juga cuma seminggu. Abis gini, tuh cowok bakalan gue buang ke laut. Lo yakin mau buang gua ke laut? Kenapa? Lo pasti sekarang kaget kan ngeliat ketampanan gue. Ih, apaan sih lo tuh? Ger banget jadi orang. Gue tuh aktor. Gue tuh peka. Gue tuh cerdas. Ya, terserah lo deh. Yaudah yuk, jalan. Ntar lu. Apa lagi? Gue harus make sure kalau kamar kosan gue udah kekunci. Di sini orang. Yaudah, gue tunggu depan. Ya. Mana sih ini orang lama banget. Panas lagi kan. Lama banget sih lo. Ini kuncinya. Lo hati-hati bawa ini mobil ya. Kalau ini gue sewa. Oke. Yaudah, di jalan. Apa-apaan? Emangnya lo pikir gue supir? Gue ini pacar lo. Ya terus apa salahnya kalau gue mau duduk di belakang?
Ntar kalau udah mau nyampe juga gue bisa kan pindah ke depan. Nggak bisa. Pokoknya lu sekarang harus duduk di depan. Karena penjiwaan seorang aktor itu sangat diperlukan. Kenapa lo yang ribet sih? Kenapa lo jadi ngatur-ngatur gue ya? Kalau lu nggak mau, ya udah gue batalin pekerjaan ini. Enak aja lo, apaan sih main batal-batalin? Kunci mobilnya juga udah lo bawa. Yaudah iya, oke gue duduk depan. Lu jangan lupa, mulai hari ini gue itu pacar lu. Pacar honorer. Let me see you smile, let me see you laugh. Let your worries go away and never come again. I wanna smile with you, I wanna laugh with you. We never know all the good that a simple smile can do. Whoa. Tunggu. Lo inget ya, lo itu direktur. Terus kita udah pacaran 6 bulan. Iya. Oh ya, terus lo juga jangan sampai kurang ajar sama nyokap gue, lo harus sopan. Iya. Awas ya kalau sampai lo lupa. Iya, Bawel. Nyebelin kasih tahu. Udah yuk. Lu tinggal di sini sendirian? Udah deh, lo tuh nggak usah banyak nanya. Kan gue udah jelasin yang perlu gue jelasin. Udah yuk, buruan. Ya kan gue juga perlu tahu. Iya, sendirian. Ayo ah. Mama. Lola. Aduh. Kamu pasti pacarnya Lola. Iya, Tante. Saya pacarnya Lola. Lola nggak dipeluk, Mama nggak kangen sama Lola. Ya ampun Lola, Mama kangen banget sama kamu. Kamu itu pintar ya, cari Iya, Ma. pacar. Oh iya, Tante. Lola itu sangat pintar dalam merayu saya. Karena kenyataannya, saya itu dikejar oleh beribu-ribu wanita, Tante. Tapi, hanya Lola lah yang dapat merebut hati saya, Tante. Aika. Oh iya, kerja kamu itu apa? Saya dokter, Tante. Bukannya kau itu direktur? Dokter merupakan cita-cita saya sewaktu kecil, Tante. Ya, walaupun saat ini saya adalah direktur di perusahaannya Lola. Tapi saya tetap tidak bisa melupakan cita-cita saya, Tante. Makanya, setiap ada orang yang menanyakan pekerjaan saya pasti akan menjawab kalau pekerjaan saya adalah dokter. Kamu tuh ada-ada aja. Kamu memang bersyukur. Udah orangnya ganteng, kaya, terus humoris. Tante bisa saja, Tante. Jadi, kita mau makan kemana, sayang? Kemana aja deh. Ya ampun. Mesra kali kalian. Tante jadi iri ini. Setiap hari kami selalu mesra seperti ini, Tante. Ya sudah kalau begitu, Tante ambil tas dulu ya. Baik, Tante. Ayo kita berangkat. Ayo, Tante, silakan. Iya. Silakan duduk di depan, Tante. Amang, oi, Amang. Pintar kali kau itu mengambil hati orang tua. Hebat pacar kau. Iya, Mak. Aku duduk dulu ya. Iya, Tante. Namanya juga sama calon mertua, Tante. Wah, hebat mobil kau ini. Hebat kau. Lo tuh bisa gak sih? Gak usah lebay sama nyokap gue. Ini namanya penghayatan aktor. Ya tapi biasa aja, gak usah kayak gitu-gitu amat. Lu bayar gua untuk acting. Maka dari itu, gua harus tampil maksimal. Tahu ah.
Waiters. Jauh perjalanannya. Oh, iya. Iya, terima kasih. Silakan tante, dipilih menunya. Semua masakan di sini enak sekali. Yah, enak kali ini kulihat. Mbak, aku mau yang ini saja. Omus ada tidak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Sudah, ini saja ya? Jangan pakai lama. Oke. Iya. Terima kasih. Oh iya, asal tante tahu, di sini merupakan tempat di mana saya dan Lola jadian, tante. Wow. Jadi, bagaimana cara kau menyatakan cinta kau itu sama si Lola? Itu sangat mudah, tante. Saya hanya bilang ke Lola kalau Lola sayang. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku untuk selamanya? Baik dalam keadaan susah maupun senang. Dan lalu saya berikan kalung The Hope Diamond untuk Lola, tante. Itu tadi apa? Yang terakhir tadi itu apa? The Hope Diamond merupakan salah satu diamond yang paling mahal yang ada di dunia ini. Wow. Di mana diamondnya? Mama mau lihat bagaimana bentuk rupanya diamond yang termahal di dunia. Lola taruh di bank mah, Lola simpen. Soalnya mah kalau Lola pakai setiap hari, Lola tuh takut nanti kayak ada orang yang merhatiin terus rampok gitu loh mah. Padahal saya sudah bilang ke Lola lebih baik dipakai saja kalungnya, tante. Karena kalau memang hilang, saya tinggal beli lagi, tante. Itu perkara mudah bagi saya, tante. Kau ini memang calon menantu yang paling baik. Mau laku. Kalau memang tante mau, saya bisa belikan juga buat tante. Iya, aku mau. Tenang, tante. Saya akan berikan tante yang paling spesial. Ben, aku mau bicara sebentar sama kamu. Mau ngomong apa saya? Ngomong di sini aja sekarang. Kita ngomongnya di belakang aja ya. Mah nggak apa-apa ya, Mah Lola mau ngomong berdua aja sama Ben sebentar. Nggak apa-apa. Kalau gitu sebentar ya, tante. Bentar ya, Mah. Sini, gue mau ngomong. Lu tuh bener-bener udah kelewatan ya. Maksudnya? Ya lo ngapain pakai ngejanjiin nyokap gue kalau lo mau beliin dia diamond? Lu denger ya? Gue ini adalah direktur di tempat perusahaan lu kerja. Jadi kalau gue cuma ngasih diamond untuk calon mertua gue, wajar dong. Iya, tapi lo itu pacar honorer gue, bukan pacar beneran. Gue tahu. Ya terus kalau lo tahu, kenapa lo harus janjiin nyokap gue beliin diamond segala? Ya semua ini kan permainan. Permainan di mana kita harus bisa saling meyakinkan. Itu adalah makna dari acting sebenarnya. Udah ya. Gue capek ngomong sama orang gila kayak lo. Capek? Iya. Ya udah gue pulang. Oh iya bagus, lo pulang aja sana. Terus lo mau ngebunuh gue, iya? Udah deh, gue lagi capek banget, gue gak mau debat sama lo. Please, gue minta sama lo ya, mulai sekarang tolong biasa-biasa aja sama nyokap gue. Udah? Udah? Udah. Ih, apaan sih lo peluk-peluk gue? Lu bilang tadi mau biasa-biasa aja. Cowok meluk ceweknya. Biasa-biasa aja kan? Gak usah modus. Gak ngerti acting begini nih. Silakan sayang. Senangnya aku melihat kalian berdua itu mesra kali. Maka dari itu, tante, lebih baik saya lamar Lola secepatnya. Kau mau melamar si Lola? Ya, Kapan itu? minggu depan. Oh ya udah, tapi nggak apa-apa. Boleh. Iya, tante, iya. Nanti saya akan bicarakan lagi sama Lola, tante. Gak perlu kau bicarakan sama si Lola. Si Lola itu pasti sudah menyerahkan apa yang terbaik sama tante. Ya sudahlah. Tante, terima kasih banyak, tante. Kabar gembira ini akan langsung saya beritahukan kepada mama papa saya. Oh iya, kata si Lola, orang tua kau itu berada di luar negeri. Ya, Di mana itu? di Zimbabwe, tante. Oh, bisnis apa itu? Bisnis cireng goreng, tante. Apa itu? Sudah, tante.
bicarakan mengenai bisnis papa saya nanti saja. Lebih baik, sekarang mari kita makan. Silakan Tante. Oh iya, iya, ayo. Tante sudah lapar ini. Mari kita makan yuk. Iya. Aus aku. Sayang, dimakan. Terus dia bilang kalau papanya importir cireng. Iya, kenapa nggak sekalian aja dia bilang eksportir seblak. Heran deh, yang bikin gue makin kesel tau nggak kan? Dia ngejanjiin nyokap gue mau ngelamar gue minggu depan. Ya, gue kan nggak mungkin ngomong yang sesungguhnya sama nyokap gue. Lo bayangin ya, kalau gue ngomong nih sama nyokap gue, si Ben itu cuma pacar honorer. Yang ada gue malah dibawa pulang kampung terus dikawinin deh tuh sama cowok pilihan dia. Gini aja deh, mendingan lo bilang sama Ben buat ngebatalin acara lamaran lo. Gimana? Nggak mungkin, Van. Lo tau gak sih, semakin gue ngelarang, dia tuh makin ngelakuin apa yang gue larang. Dia tuh emang rese deh, sengaja dia pengen bikin gue kesel. Iya deh, kayaknya dia sengaja deh, bener. Ya dia tuh ngerjain gue. Iya deh, kayaknya cuma ngerjain doang deh. Kenapa, La? Ben, Lagi? gue gak ngerti ya sama nih orang. Dia minta ditelepon. Emang, ya ampun, pulsa aja dia gak punya apa? Ketika engkau tunjukkan ketakutanmu, maka musuhmu akan menyalakan api kemenangan. Tapi ketika... Apaan sih? Elah, malah matiin lagi. Oi, malah dimatiin. Gue mau ngomong. Bodoh. Ya udah kalau lo nggak mau info penting. Apa? Buruan deh lo ngomong. Nanti gue mau ngajak lo makan malam. Gak bisa. Ya kita evaluasi hasil acting gue hari ini. Aduh, gak perlu, gak penting. Oh, itu perlu banget. Sebagai aktor, gue itu butuh banget penilaian dari orang lain. Gini ya, gue gak ada waktu, gue sibuk. Oke? Kalau gitu gue ke rumah lo ya. Gak usah. Yang ada lo malah ngaco. Ya udah, kalau gitu kita temuannya di kafe. Ya udah oke. Di kafe yang waktu itu. Jam 7 malam. Kalau lu nggak datang, gue bakalan samperin ke rumah lo. Loh, kok lo udah di sini? Yang ada gue bingung kenapa lo udah di sini. Orang janjiannya jam 7 juga. Kerajinan banget lo. Ya terserah gue lah mau datang jam berapa ke sini. Yaudah, jadi ini gimana nih? Kita mau makan atau gimana? Ya kan gue udah bilang, evaluasi hasil acting gue. Ben, acting lo itu nggak penting. Oke? Lu tuh ya bener-bener nggak bisa menghargai namanya kesenian ya. Acting tuh bagian dari kesenian. Dan evaluasi paling penting. Ben, gini ya, gue pengen ngomong serius sama lo. Jadi gini, Apaan sih? gue tuh, Sayang lihat tuh. Lihat tuh. Situ pemandangannya bagus sekali. apaan gak ada apa-apa, Ben? Itu bagus banget tuh. Apaan sih lo? Ih, lo tuh modus kan? Pegang-pegang gue. Gue minta lu jangan berisik. Di situ ada cewek gue barusan lewat. Mana? Udah jangan dicari. Udah, lu tenang aja. Apaan sih lo? Lo barusan modus kan? Lo sengaja kan biar lo bisa deket-deket sama gue, pegang-pegang gue, ya kan? Gue ngapain modus sama lu, gue udah punya cewek. Hah? Mana orang cewek lewat aja nggak ada? GR banget lu jadi cewek lu. Ben, gue nggak percaya lo punya pacar. Ya kali ada cewek yang mau sama orang aneh kayak lo. Yang ada gue kasihan sama lu. Mohon sama gue untuk jadi pacar honorer lu. Ih, apaan lo? Wah, lo nyolot ya sama gue? Lo ngeselin banget sih. Mana coba nggak ada kan? Lo ngebohongin gue, lo emang Terserah modus. lu mau kemana. Modus lo Terserah. jadi Buru, cowok. buru. Mau kemana lo? Nih, aneh banget jadi orang. Masa gue ditinggalin? Lola? Ya ampun, hai. Lo ngapain di sini?
Lagi ini sih ada janji sama teman. Oh gitu? Heeh. Lo sama siapa? Sama, gue juga janjian sama teman. Cuman dia kayak minta pindah gitu, jadi kayak gue harus pindah juga sih. Oh gitu. Iya. Iya di rumah ada nyokap loh. Oh iya, dari kapan? Baru banget datang kemarin. Oh gitu, ya udah deh nanti gue nyempetin ke rumah ya buat ketemu sama nyokap. Yaudah ntar lo kabarin gue aja. Ya udah, by the way gue duluan ya. Ya udah. Apa apaan? Oke, nggak apa-apa. Bye. Dah, sampai ketemu. Mana sih tuh Ben? Malah ngilang, sopan jadi cowok. Mah, Mama tahu nggak? Aku tadi ketemu sama Sylvie. Kau bilang tidak? Kalau aku ada di Jakarta. Ya bilang lah, Ma. Dia tahu kok. Sylvie tahu kalau kau itu sudah punya pacar. Kenapa tidak tahu? Sylvie itu kan sepupu kau. Jadi kau harus kenalkan pacar kau itu masih Sylvie. Ya sudah, sekarang kau cepat telepon si Sylvie. Bilang kalau kau itu ajak makan siang. Sekaligus kau itu mau kenalkan pacar kau. Kenapa ngelamun? Ayo cepat telepon ya. Oh iya. Halo? Iya, Wak. Kenapa? Ini nyokap gue mau ngomong sama lo. Sylvie. Besok siang kalau kau ada acara, sudah batalkan saja. Emang ada apa ya, Tante? Si Lola ini mau ajak kita makan siang. Dan sekaligus dia itu mau kenalkan pacarnya. Jadi Lola udah punya pacar? Kok Lola gak pernah cerita sih sama aku? Makanya besok kau datang biar dikenalkan pacarnya. Ya? Ya udah besok Sylvie datang ya, Tante. Jangan lupa Sylvie. Iya, oke. Dah. Nah, sudah. Jangan lupa kau ya. Besok kau harus bawa pacar kau itu. Iya, Ma. Sayang, Hai, sayang. Kamu gak bawa motor sih? jadi aku lagi mendalami peran jadi orang susah. Oh, oke. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Yaudah yuk. Yuk. Oh, Ben, angkat dong teleponnya. Ini orang kenapa sih? Kenapa lah nggak diangkat ya? Nggak diangkat. Duh, ini bisa gawat banget kalau sampai jam makan siang dia nggak ngangkat teleponnya. Emangnya harus banget ya si Ben itu dikenalin sama sepupu lo? Ya lo kan nggak tahu nyokap gue. Iya sih, emang gue nggak tahu. Aduh, bener nggak diangkat lagi. Udah deh, gue samperin aja deh, gue jalan dulu ya. Hah? Lo kemana? Ya nyamperin itu, si Sableng itu. Ya udah, hati-hati. Lo tuh ya, telepon 100 kali juga nggak diangkat-angkat. Si tidur lagi di sini. Lagian ngapain juga sih nelpon gue 100 kali? Nyokap gue ngajakin makan siang. Gue ngantuk ah. Nggak bisa. Udah, sekarang lo bangun, mandi, siap-siap, terus kita berangkat. Pergi, ayo. Pergi kemana sih? Kan gue udah bilang nyokap gue ngajak makan siang. Bilangin deh sama nyokap lo. Demen banget sih ngajakin orang makan siang. Lo tuh yang sopan ya, jangan kurang ajar lo sama nyokap gue. Ayolah, Ben, gue udah bayar lo ya. Ini tuh kewajiban lo. Ben. Ganti jadi makan malam aja gimana? Gak bisa. Pokoknya nyokap gue ngajakin makan siang ini. Oke? Masalahnya tuh sepupu gue juga ikutan. Udah deh, ayo. Lo bangun dong. Ben, lo berat banget sih. Kalau enggak, lo gue siram nih kalau nggak mau bangun. 1, 2. Set. Terserah gue. Udah kewajiban lo juga kali. Udah bayar. Halo, iya lah. Kenapa? Ini gue di jalan sih, mau ke rumah jemput nyokap dulu. Gimana, lo mau ke rumah atau langsung ketemu di sana aja? Kayaknya kita ketemuan di sana aja deh. Ya udah kalau kayak gitu. Sampai ketemu ya. Dah.
Pasti sepupu lu ya? Iya. Gimana kalau nanti pas gue ketemu sama dia, lalu gue langsung jatuh cinta sama dia? Iya jatuh cinta aja sana. Yakin lu nggak akan cemburu? Apaan sih lo? Ngapain coba? Ngapain gue cemburu sama cowok kayak lo? Udah deh, udah ya. Sekarang buruan aja nyampe rumah gue. Oke nih ya, berarti lu nggak akan nyesel kalau lu kenalin gue ke sepupu lu nih ya? Lo itu jadi orang gak usah sok kegantengan. Ya iyalah gue ganteng. Orang nyokap lu juga bilang kan kalau gue itu tampan, tajir, dan juga humoris. Apaan sih lo tuh? Dih, ketawa kayak gitu lagi aneh banget. Halo Tante. Kenapa kau duduk di depan? Kau duduk di belakang. Biar mama yang duduk di depan. Ya udahlah, mama aja ya di belakang. Aduh, kau itu ya. Aku itu kan mau duduk di depan biar dekat sama calon menantuku ini. Lola, udah kamu dengerin omongan mama kamu. Aku juga lagi pin dekat sama calon mertua aku. Apa sih? Tante ngomong-ngomong apa kabar Tante? Baiklah. Aku lihat kau itu ya. Tiap hari tambah ganteng saja. Itu memang sudah takdir saya Tante. Oh, Jadi konon katanya, ketampanan saya itu akan bertambah setiap harinya. kau ini bisa saja. Pantas saja tuh si Lola anakku itu. Suka kali sama kau. Jelas Tante. Ayo kita jalan ya. Aku masuk ya. Ayo, aduh lama banget mama. Hebat kali mobil kau ini. Jelas Tante, saya kan direktur. Ih buruan. Adem. Naik mobil ini adem sekali. Halo Tante. Apa kabar? Baik. Kabar kau gimana? Aku baik dong pastinya. Sebentar ya. Nanti aku kenalkan pacarnya si Lola. Yang mana? Gimana pacar kau itu? Hah? Lola juga nggak tahu mah. Tadi bukannya dia di belakang kita ya? Kau ini bagaimana sih? Cepat kau telepon dia. Iya bentar. Kok nggak aktif sih? Macam mana pacar kau itu? Cepatlah, sekarang kau cari, temui dia. Kau bilang sama dia, aktifkan handphonenya. Macam mana punya handphone tapi nggak diaktifkan? Ma, udah deh mama nggak usah ribet. Paling juga dia ke toilet atau mungkin ada yang ketinggalan di mobil. Biarin aja ya, kita duduk aja duluan. Ya, yuk. Awas saja kalau dia nggak datang kemari. Kutolak lamarannya. Baru tahu rasa dia. Yaudah kita duduk dulu aja Tante. Hampir aja gue ketahuan, aduh. Beban bener nih orang. Ngapain lo tadi pergi, ah? Ngilang gitu aja, nyusahin tau nggak? Karena gue emang lebih baik pergi tadi. Lebih baik pergi gimana? Lo nggak tahu kalau nyokap gue jadi marah-marah? Lo marah sama lo doang sih nggak apa-apa, ini kan gue juga yang kena semprot. Jadi, lu mau tahu yang sebenarnya? Ya iya, lo harus ceritain, kasih tahu ke gue yang sebener-benernya. Ada apa?
kalau tadi gue sampai ketemu sama sepupu lu, semuanya bakalan hancur, tau gak? Maksud lo? Iya, berantakan. Semuanya bakalan tahu kalau gue adalah pacar honorer lu. Tunggu. Gue tetap nggak ngerti sih maksud lo tuh apa ya? Sylvie pacar gue. Apa? Sylvie sepupu gue, pacar lo? Gak mungkin. Lo tuh bangun dong, udah siang, jangan kebanyakan mimpi. Ya kali masa Sylvie sepupu gue mau sama orang aneh kayak lo? Ada aja ya. Kali. Masih gak percaya. Apaan sih lo tuh? Apalagi? Sih? Ya, kenapa lo gak pernah cerita sama gue? Ngapain juga gue cerita ke lu siapa cewek gue? Hah? Emangnya perlu? Lagian gue juga mana tahu kalau lu sama Sylvie ternyata sepupuan. Ya, lo bisa bilang kan sama Sylvie, lo bisa ceritakan kalau lo itu pacar honorer gue. Lu tuh waras gak sih? Hah? Sylvie bakalan marah besar kalau tahu gue adalah pacar honorer lu, tahu nggak? Udah deh, gue jadi kepikiran kita lebih baik stopin sandiwara ini. Hah? Itu tuh udah better banget. Gue nggak mau sampai nyakitin hati pacar gue yang sesungguhnya cuman untuk menjadi pacar honorer lu, tahu nggak? Dan lu juga nggak mau kan nyakitin hati sepupu lu sendiri. Makasih ya, Mas. Van! Lah! Kenapa muka lo diketuk gitu? Aduh, semua itu jadi ribet tau gak sih gara-gara gue mutusin buat cari pacar honorer. Oh, pasti gara-gara si Ben itu ya? Enggak kok, enggak. Kali ini bukan dia bikin ulah apa-apa. Terus? Tapi lo tau gak sih, ternyata Ben itu pacarnya Sylvie, sepupu gue. Ya sedangkan nyokap gue tuh terus maksa buat nemuin Sylvie sama Ben. Ya gimana ceritanya? Coba gimana gue bisa terus terang sama nyokap gue, kan nggak bisa. Aduh. Gue jadi ikut-ikutan bingung nih. Ya udah, mendingan lo terus terang sama Sylvie-nya. Gimana? Enggak. Ben nggak mau kalau Sylvie tahu. Malah Ben nyuruh gue buat stop aja sandiwara ini. Serius lo? Bentar ya, Van. Halo? Lola, sudah pulang kerja kau? Udah, mah. Ya sudah, pokoknya mama tidak mau tahu. Malam ini cepat kau undang si Sylvie. Sama juga kau undang pacar kau itu. Malam ini tidak ada meeting yang mendadak seperti itu kan? Soalnya mama mau kenalkan Sylvie sama pacar kau. Iya, Maya. Oke. Kenapa lagi lah? Nyokap gue minta Ben ke rumah malam ini buat diajak makan malam bareng sama Sylvie. Serius lo? Gue gak tau deh, pusing gue, Van. Sama gue juga ikut-ikutan pusing. Aduh, Van, lo gak ada solusi apa gitu yang lain buat gue? Apa ya? Aduh, gak tau deh, yuk. Balik dulu deh kita. Gue ikutan pusing. Yuk. Ben! Ben! Ya ampun, akhirnya gue dapetin lo, sumpah. Tadi gue udah kesanggar dan gak ada lo, akhirnya gue nemu lo di sini. Lo masih kenal gue kan? Gue temennya Lola. Iya? Kenapa?
Please banget dong, lo bantuin temen gue, dia lagi stres banget tuh. Stres kenapa? Nyokapnya mau lo ke rumah dia buat kenalan sama sepupunya. Sylvie, Iya Sylvie. nggak mungkin. Ya ampun Ben, please dong. Nyokapnya tuh suka aneh banget kalau maunya nggak diturutin, dia tuh suka marah-marah. Dan gue tuh takut banget kalau Lola suruh pulang ke kampungnya dan dinikahin sama pemuda di kampungnya, please. Iya sih, cuman mau bagaimanapun itu nggak mungkin. Kenapa? Sylvie tuh cewek gue. Dan kalau gue sampai nongol di depan mata Sylvie, ya ada semuanya makin hancur. Ben, mau gimana kita terserah lo, yang penting lo tolongin Lola, please. Kok malah jadi gue yang mikirin sih? Ya karena Lola udah ngebayar lo dan lo harus tanggung jawab sama semua itu. Lo aktor macem apa yang nggak bisa megang janji lo? Ben. Sylvie gimana? Maksudnya? Ya dia udah tahu kan kalau kita ini cuma pura-pura. Kan gue udah kasih tahu ke lu, gue nggak mungkin kasih tahu Sylvie. Kalau gue kasih tahu yang ada gue bisa putus, dia bisa marah-marah. Terus gimana? Ya nggak tahu. Lo nih gimana sih? Kenapa lo jadi santai kayak gini sih, Ben? Ben, lo inget nggak? Lo yang bete kan sama gue, bahkan lo minta semua sandiwara ini di stop. Ya karena itu emang yang terbaik kan? Hah? Jadi gimana? Stop kan? Ya janganlah. Aduh gimana ya? Aduh, gue jadi bingung. Gini aja deh, mending sekarang lo pergi dari sini, lo pulang atau terserah lo mau kemana. Biar gue cari alasan lain ke nyokap. Biar sandiwara kita nggak kebongkar, oke? Udah lo sekarang pergi ya. Ben! Ya elah, pakai nongol lagi si mama. Ben! Halo Tante. Baik. Tante, maaf sekali soal tadi siang Tante. Soalnya mendadak ada meeting bertemu dengan klien dari London Tante. Ya sudahlah, tidak usah kau pikirkan. Tidak apa-apa itu. Sekarang cepatlah kita ke dalam ya. Ayo, nanti sebentar lagi kan itu sepupunya si Lola mau datang. Ayo masuk ke dalam, ayo. Kau juga, cepat kau masuk. Ayo. Baru makan dulu. Tante sudah masakin soto Medan. Kau sudah rasakan belum soto Medan? Untuk sotonya saya belum pernah coba Tante. Tapi saya pernah cobanya sate Medan. Ada rupanya sate Medan. Maksud saya Tante, maksud saya sate Madura Tante. Maaf Tante, salah ngomong Tante. Kau ini makin lucu aja kulihat. Makin gemes kulihat kau. Ben malah ketawa-tawa. Dia nggak mikir apa bentar lagi si Sylvie datang. Lola, mana si Sylvie? Cepatlah kau telepon dia. Suruh datang. Iya, Ma. Itu mungkin Sylvie. Nah, Lola lihat. Hah? Sylvie? Aduh, gimana nanti kalau Mama tahu si Ben ini pacar bohongan gue? Iya, halo. Apa? Kebakaran? Yaudah, aku pulang sekarang ya. Ayo, udah, oke. Kenapa kau bingung di sana? Seperti kerasukan setan rupanya kau. Sylvie, Ma. Sylvie, iya. Suruh masuk sini. Cepet dia.
kayaknya gue bakal dipaksa pulang kampung, terus dijodohin sama tuh cowok di kampung. Kok hilang sih? Aneh banget, tadi kan bukannya duduk di depan sini ya? Kok jadi tiba-tiba pergi gitu? Lola, di mana Silvi? Suruh masuk sini. Nggak tahu, Mak. Tadi tiba-tiba hilang, nggak ada di depan. Aneh kali orang itu. Hah, ya sudahlah. Sekarang kita makan sajalah. Nggak usah dipikir orang lain. Ayo, makin kita makan. Hah. Lola pasti bingung kenapa Sylvie mendadak hilang. Jadi gini, intinya sih supaya si Sylvie nggak ke rumahnya si Lola. Nah, pokoknya pas lagi si Sylvie udah di depan rumahnya si Lola, lo langsung telepon si Sylvie. Lo bilang kalau rumah kontrakannya itu lagi kebakaran. Sorry Sil, gue harus kerjain lo supaya lo nggak kaget lihat gue pura-pura jadi pacarnya Lola. Kita bertemu lagi minggu depan dan kalian silakan berikan laporan. Oh ya. Terima kasih. Baik, Pak. Makasih, Pak. Saatnya gosip. Aduh. Oh, Lol. Yang kemarin siapa yang nelpon? Oh, ya itu dia. Gue juga nggak tahu sih. Yang jelas si Sylvie tuh kesel banget gara-gara dia tuh udah nyampe kan ke depan rumah gue. Gue juga udah ngeliat dia. Nggak tahu dia terima telepon misterius gitu loh. Menurut lo apa jangan-jangan si Ben ya? Sebenarnya awalnya gue juga sempat mikir gitu sih. Kayak dia deh. Nggak tahu juga ya. Nyokap gue nih. Nyokap lo rempong ya. Halo, Ma? Oh, ya udah oke. Biar Lola bilang sama dia ya, Ma. Oke, Ma. Ada apa lah? Nyokap gue itu minta makan siang berduaan sama Ben. Serius lo? Iya, katanya makan siang perpisahan apalah, nggak ngerti gue. Bentar ya. Halo, Ben, gue ada kerjaan nih buat lo. kerjaan apaan? Ini siapa sih? Aduh, makanya lo tuh bangun dong. Masa lo nggak tahu siapa yang nelpon? Ya ampun, Lola. Lu kenapa demen banget sih gangguin gue pagi-pagi kayak gini ya? Ada apaan sih? Gini ya, nyokap gue mau makan siang berduaan sama lo. Gue tuh jadi curiga tau nggak kalau nyokap lu yang suka sama gue. Lo tuh bisa nggak sih kalau ngomong tuh jangan sembarangan? Ya lagian ngapain coba gue makan berduaan sama nyokap lu? Hah? Ya gue juga sebenarnya nggak tahu sih. Udah deh, lo tuh nggak usah banyak nanya, nggak usah ribet. Mending sekarang lo mandi, siap-siap, terus jemput nyokap gue ke rumah, bawa ke restoran. Tunggu dulu. Bayarnya nanti gimana? Ya elah, nggak bisa pakai duit lo dulu apa? Ntar kan juga gue ganti. Enggak. Pokoknya lo harus transfer sekarang. Kalau lo nggak transfer, gue nggak akan berangkat. Ya elah, yaudah, iya. Ini orang emang ya nggak bisa berhenti bikin gue kesel apa? Pelayan, Mbak. sinilah kau. Lama-lama kali kau, aku udah lapar ini. Tolong nggak menunya ya? Iya. Silakan dilihat tante. Ya, aku yang pilihkan nanti ya. Makanan yang paling enak buat kau ya. Baik tante. Tapi nggak ada di Medan ini makanan ini. Aku pilih dulu ini. Waduh, makanannya banyak kali macamnya ini. Tante? Waduh. Saya permisi dulu ke toiletnya tante ya. Oh iya. Bentar. Nah, jangan lama-lama ya. Iya tante. Aduh, menunya ini banyak kali.
Tapi kenapa tidak ada obus-obus di sini? Aduh, bingung kali aku milihnya ini. Sylvie sama cowok. Lama kali sih, Ben. Halo, Lola. Kau lihat si Ben? Loh, bukannya dari tadi Mama sama si Ben ya? Tadi dia ada di depanku. Terus aku lagi pesan menu, dia pamit ke toilet. Sekarang nggak nongol-nongol dia. Kemana ya dia? Lola, kalau aku tahu dia pergi kemana, aku tidak tanya kau. Kau kesini gimana sih kau? Cepatlah kau telepon dia. Cari dia sampai dapat. Suruh dia datang kemari. Bilang Mama sudah lapar. Iya Ma, oke. Iya. Apaan sih Ben nih pakai ngilang ninggalin nyokap lagi? Sylvie! Ben, Lu sekarang jadi jalan sama cowok lain ya? Dan lu juga, lu nggak tahu emangnya Sylvie tuh punya cowok dan cowoknya tuh gua. Ben, dia nggak tahu apa-apa, Ben, please. Lu udah bego-begoin dia. Dan lu bohongin gua. Jaga ya omongan kamu. Cowok yang jalan sama cewek. Sementara ceweknya udah punya cowok. Dan cowoknya pura-pura nggak tahu. Bodoh tau. Sih, pantesan aja selfie nyelingkuhin lo. Orang omongan lo aja kasar. Lu nggak tahu gua siapa, ha? Bodoh amat. Lu nggak tahu gua siapa? Lu nggak taw gua siapa? Hah? Lu nggak peduli. Ben, udah. Lu nggak peduli gua. Kalian tuh apa-apaan sih, kayak anak kecil tau nggak? Udah dong. Sylvie. Sekarang lu pilih dia apa gua? Sylvie, lu jawab. Gue milih Tio, Ben. Sorry bro. Udah jelas kan? Dia milih gue. Sylvie, lu bakalan nyesel. Udah putusin seorang aktor teater. Tahu itu? Tuh lihat, hebat banget kan aktingnya si Ben? Nah, ini baru nama acting. Penuh penghayatan, disampaikan dengan rasa. Gua lagi nggak acting. Kok lo jadi nangis sih, Ben? Gue tuh baru diputusin cewek. Gue diselingkuhin. Di mana harga diri seorang aktor coba? Ini tuh namanya penghinaan seorang aktor. Masa lebay kali, Ben. Ben! Mau lo tuh sebenarnya apa sih? Hah? Gue tuh lagi sedih. Gak usah ganggu gue. Lo ninggalin nyokap gue di restoran udah 2 jam, maksud lo apa? Oh iya. Gue lupa, sorry. Oh iya, gue lupa, sorry. Ya udah sekarang lo ke rumah gue, lo minta maaf sama nyokap gue, dia tuh marah tau gak sama lo? Enggak sekarang. Enggak sekarang, ya sekarang. Enggak. Enggak gimana sih, ya sekarang. Enggak. Kenapa sih, kenapa gak mau sekarang? Gue lagi berduka. Berduka kenapa? Sylvie, gue... Sylvie tuh mutusin gue. Terus dia juga selingkuhin gue. Sylvie selingkuh. Lu pasti ngeliat gue kayak gini ngiranya kalau gue nih cowok cengeng. Gue tuh kayak gini gara-gara gue tuh orangnya emosional. Gue tuh orangnya peka. Semenjak gue gabung ke teater, perasaan gue tuh makin gampang tersentuh. Gue tuh padahal udah sayang banget sama si Sylvie. Gue udah rencana padahal minggu depan gue pengen kenalin sama bokap nyokap gue. Tapi apa?
Barusan gue ngeliat kalau si Sylvie itu lebih milih cowok yang dia baru kenal daripada gue. Lo gak usah nangis. Gue juga pernah kok ngerasain hal yang sama. Gue juga pernah diselingkuhin sama cowok gue. Oh ya? Kenapa? Karena katanya gue nggak lebih keren dari selingkuhannya yang pengusaha. Ya gue kan cuman karyawan biasa. Ya tapi kan gue nggak bisa larut kayak gini terus, gue harus move on. Iya sama. Gue juga harus move on. Ya gue nangis kayak gini biar gue keluarin semua emosi gue. Ya udah, berarti sekarang lo ikut gue ke rumah. Lo ngomongnya sama nyokap gue, lo minta maaf. Lo klarifikasi kenapa tadi lo kabur. Ya, tapi nggak usah ceritain soal Sylvie. Yuk. Ayo, buruan. Selamat siang, Tante. Kau itu memang Ben ya. Kau itu sudah kelewatan bercandanya. 2 jam aku menunggu kau itu. Untung saja aku punya handphone. Bisa kuhubungi si Lola. Kalau tidak, bisa hilang aku di Jakarta ini. Sebelumnya maaf Tante, tapi tadi saya melihat ada orang pingsan. Lalu saya langsung bawa ke rumah sakit. Kalau saya sampai telat bawa ke rumah sakit, orang itu bisa langsung lewat Tante. Jadi, kau menolong orang yang tidak kau kenal. Iya Tante, karena bagi saya menolong orang itu tidak harus dengan orang yang kita kenal saja Tante. Amang, oh ya Amang. Masih saja ada orang baik di Jakarta ini. Masih banyak Tante. Tante makin yakin kalau kau itu memang menantuku. Calon menantuku. Maaf Tante, aku terpaksa berbohong supaya Lola nggak Tante bawa pulang ke kampung. Ya sudah kalau begitu, Tante mau pulang dulu ya. Mau ke Medan Tante? Ya iyalah, kau pikir aku mau pulang ke London? Saya kira Tante pulang ke Zimbabwe. Kau itu paling bisa. Ya sudah, Tante mau pulang ke Medan. Mau bilang sama saudara-saudara di Medan, kalau si Lola itu mau dilamar sama kau itu di Jakarta. Ya sudah ya, kalau begitu Tante mau bebenah dulu, oke? Sini. Lo tuh maksudnya apa? Lo tuh emang gak waras ya? Nggak waras kenapa? Lo barusan bilang apa sama nyokap gue? Lo bilang mau ngelamar gue kan seminggu lagi? Aduh. Kenapa rupanya? Lo itu cuma pacar honorer gue, terus minggu depan lo harus ngelamar gue. Kenapa rupanya? Lo gak usah ikut-ikutin nyokap gue gitu deh. Lo sadar gak sih, lo itu cuma pacar honorer. Kalau lo emang pacar beneran, gak apa-apa deh kalau lo emang mau ngelamar gue. Ya udah kalau gitu kita pacaran beneran aja. Lapar nggak? Enggak. Gue lapar banget nih, gue pengen makan. Ya, lo makan aja sendiri. Gue kan harus balik kantor. Ya, katanya lu bisa seenaknya keluar kantor. Ini malah bilangnya nggak bisa sekarang. Temenin gue makan dulu deh, gue lapar banget nih. Ya, ntar kalau gue nggak makan gue mati. Lu mau apa kalau gue mati gue gentayangin nanti? Hah? Mau nggak? Apaan sih lo tuh? Ben. Ben nyetir lihat depan ya lah. Ih. Ternyata lu tuh penakut ya. Enggak, gue gak takut. Biasa aja gue. Oke, ketahuan, oke. Ben, maksud lo apa sih?
Katanya lo tuh mau ngajak gue makan. Ini malah ngebawa gue kesini, maksud lo tuh apa? Pakai bawa-bawa barang segini. Gue balikin semuanya ke lo. Balikin apa sih? Loh, Ben ini kan baju. Maksud lo apa sih? Ben, ini maksud lo apa? Dibalikin, ini kan honor lo, ini baju-baju juga buat lo kok. Nih, lo ambil. Lola, gue merasa kalau gue itu bukan pacar honorer. Sebenarnya gue terima tawaran lo ini karena memang gue sedang mendalami peran yang akan gue peranin di panggung. Dan perannya itu sama, jadi laki-laki bayaran. Jadi lo nggak mau nerima ini? Lola, makasih ya. Lu udah kasih gue kesempatan untuk nge-explore peran gue. Gue juga makasih sama lo, Ben. Lo udah ngebantuin gue ngelewatin situasi yang menurut gue tuh gawat banget kemarin. Ya udah. Kalau gitu sekarang kita lebih baik pisah ya. Gue pergi dulu. Tapi Ben, soal lamaran itu gimana? Lola, gue nggak mungkin ngelamar lo. Karena gue itu cuma pacar bohongan lo. Kecuali gue itu emang bener-bener pacar lo. Jangan kamu pergi, tinggalkan aku sendiri. Galau, resah pikiranku, aku takut kehilangan kamu. Ini tarif gue. Gak harus lo ya? Ini tuh lebih gede dari gaji gue tau gak? Kalau mau syukur, kalau nggak mau ya udah. Iya. Tapi gak segitu juga kali. Ya itu emang tarif gue. Awalnya gue sebel banget ngeliat lo, Ben. Lo tuh cowok songong. Cowok yang gak punya perasaan. Egois. Besok, pas lo ketemu sama nyokap gue yakin dia tuh pasti bakal banyak banget nanya sama lo. Jadi gini ya, misalnya dia nanya, Ben, lo kerja di mana? Lo harus jawab, lo itu direktur di tempat gue kerja. Terus kalau dia nanyain soal orang tua lo bilang kalau orang tua lo itu di luar negeri. Oke? Ben! Lo tuh dengerin gue gak sih? Lo tuh merhatiin gue gak sih? Gue merhatiin. Merhatiin tapi mata lo kemana-mana, pakai nguap-nguap segala. Gue sempet mikir, cewek pasti gak ada yang mau sama lo. Tapi rasa benci gue lama-lama berubah jadi suka. Jadi kita mau makan kemana sayang? Kemana aja deh. Ya ampun. Sekali kali ya. Tante jadi iri. Setiap hari kami selalu mesra seperti ini, Tante. Tapi gue harus ikhlas. Begitu tahu ternyata lo itu cowok sepupu gue. Sylvie pacar gue. Apa? Sylvie, sepupu gue, pacar lo? Gak mungkin. Lo tuh bangun dong, udah siang, jangan kebanyakan mimpi. Ya kali masa Sylvie, sepupu gue mau sama orang aneh kayak lo. Dan ketika gue tahu lo diputusin sama Sylvie, kenapa gue ada perasaan gue pengen gantiin posisinya Sylvie di hati lo, Ben. Sylvie tuh mutusin gue. Terus dia juga selingkuhin gue. Sylvie selingkuh. Lo pasti ngeliat gue kayak gini nyerangnya kalau gue nih cowok cengeng. Gue tuh kayak gini gara-gara gue tuh orangnya emosional. Gue tuh orangnya peka.
Semenjak gue gabung ke teater, perasaan gue tuh makin gampang tersentuh. Sayangku, aku bisa gila, aku bisa. Jujur, dari awal gue ngeliat lo, gue ngerasa ada sesuatu di perasaan gue, Lola. Cuma gue harus pendam perasaan itu, karena gue tahu ada Sylvie di hati gue. Tapi begitu Sylvie tega selingkuhin gue, kenapa perasaan yang dulu pernah ada, perasaan dulu yang pernah gue pendam, tiba-tiba muncul lagi. Bila cintamu pindah ke lain hati, aku bisa gila, aku bisa mati tanpa ada kamu di sisiku lagi. Motor siapa sih nih? Kok parkirnya depan rumah gue sih? Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, dan pura-pura move on itu pencitraan. Ini apaan sih nih orang? Norak amat motornya. Kuning, stikernya banyak banget. Ada puisi-puisinya segala. Siapa sih nih? Sembarangan aja lagi parkirnya. Ben! Ah! Lu tuh ngapain sih di sini ngagetin gue aja, ngeselin. Berarti gue berhasil kan ngagetin lo. Lu tuh ngapain sih kesini? Gue mau nganterin lo berangkat kerja. Ya ini kan hari Minggu. Ya udah kalau gitu gue nganterin lo jalan-jalan. Siapa yang mau jalan-jalan? Gue gak mau. Ya udah. Gue bakalan hitung 1 sampai 10. Kalau lo tetap nggak mau, gue tinggalin nih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaudah ya. Gitu dong. Tunggu pelan-pelan. Sabar. Nih motornya bisa nih dibuat berdua. Aduh. Bisa. Tenang aja. Ini motor andalan gua. Ah, pegangan ya. Iya. Awal pertemuan kita, aku terpesona. Bila kamu mau jadi yang kedua, anggap saja kau rahasiaku, aku rahasiamu. Jangan ada yang tahu cinta rahasiaku. Diam-diam ku tergoda cerita tentang kamu pada dia, sahabatku. Dia jadi tempat curhatku. Bila ada yang bertanya siapa dirimu, ku bilang saja kau pacar sahabatku. Anggap saja. Duduk sana aja ya. Boleh? Silakan, Mbak. Thank you, Ben. Lah, aku ke toilet dulu ya. Oke. Ya, saya lihat-lihat dulu ya, Mbak. Nanti saya panggil aja. Oke. Lala, Ya ampun. kamu sama siapa di sini? Sama temen. Temen apa temen? Temen kok, temen.
Ngomong-ngomong, dari waktu itu kan lo mau kenalin cowok lo sama gue. Mana? Kayaknya kita gagal terus deh tiap mau ketemu. Oh iya ya. Jadi kapan mau kenalin? Ntar lah gampang kapan-kapan. Oke. Oh iya, cowok lo gimana? Loh, Vi, kenapa kok lo nangis sih? Gue udah putus sama cowok gue. Gue diselingkuhin sama dia. Cowok lo selingkuh? Iya. Mungkin ini karma kali ya buat gue. Maksudnya? Jadi, dulu tuh gue punya cowok. Namanya Ben. Dan dia tuh baik banget sama gue. Tapi, guenya aja yang bodoh. Gue malah selingkuh sama Tio. Dan gue mutusin Ben gitu aja. Sekarang, Ben pasti benci banget sama gue. Hai. Ben? Ben. Aku tahu kamu pasti marah banget sama aku. Dan aku ngaku kalau aku tuh salah. Aku mau minta maaf sama kamu. Dan aku mau kita balikan. Gue udah maafin lo, Sylvia. Tapi gue gak bisa nerima lo lagi. Tapi kenapa? Minggu depan gue tunangan. Hah? Tunangan? Tunangan sama siapa, Ben? Kenalin. Ini tunangan gue. Jadi, cowok yang selama ini lo mau kenalin sama gue itu Ben? Tapi ini nggak kayak yang lo pikir ya, Vi. Gini, biar kita jelasin dulu biar lo nggak salah paham. Jelasin apa lah? Tega banget sama gue. Ben, lo selingkuh dari gue? Enggak. Gue gak selingkuhin lo. Jelas-jelas, dia tuh mau kenalin cowoknya tuh sebelum kita putus, tau gak sih? Dengerin gue. Gue itu gak selingkuh dari lo. Gue itu jadi pacar honorernya Lola. Itu karena gue lagi ngedalamin peran yang akan gue peranin di atas panggung. Tapi apa? Malah lo yang nyelingkuhin gue. Dan akhirnya kita putus. Jadi apa gue salah? Kalau gue deketin Lola? Hah? Sylvia. Lo jangan pernah salahin orang lain atas kesalahan lo sendiri. Dan Sylvia yang gue kenal sekarang itu beda sama Sylvia yang dulu. Oke, gue tahu gue salah. Dan gue minta maaf ya, Ben. Selamat ya, La. Maaf, gue udah salah paham sama lo. Gue juga minta maaf ya sama lo. Semoga lo bahagia ya. Gue juga. Ben, lo bener mau ngelamar gue? Iya. Ya tapi lo itu kan cuma pacar. Ya udah kalau gitu bagaimana lu ubah status gue dari pacar honorer jadi pacar beneran lo? Gue juga sebenarnya suka sama lo, Ben. Tapi gue masih belum yakin. Ini kecepatan gak sih? Bagaimana Nona Manis? Lu ragu? Nggak yakin? Nggak percaya? Detak jantung yang saat ini lu rasakan begitu kencang. Ini bukan karena kelaparan, bukan karena gue kecapean, tapi karena gue ada di dekat lo. Dan gue sayang sama lo, Lola.
putus asa. Kau fahami apa yang kau rasa. Di sini ada ku. Ben, Bukankah aku temanmu yang ku ingin hanya Lola, ternyata emang bener ya. Kalau jodoh itu nggak kemana. siapa juga yang nyangka dari pacar honorer jadi pacar beneran? Tapi lo nggak lagi drama kan atau lagi acting di depan gue? Kok lu gue? Harusnya aku kamu dong. Oke, kamu nggak lagi acting kan? Aku tuh cuman acting di depan kamera aja kali. Apaan sih nyebelin banget sih orang? Emang beneran kan? Ya udah ya terserah. Iya oke. Ajarin ya besok-besok. Jangan pernah mengalah, walau dalam susah. Kau teruslah melangkah dengan tabah. Tak pernah kau sendiri, adaku di sini. Kepadanya kau berserah diri. Let me see you smile, let me see you laugh. Monitornya mah. Apa sih dialognya? Cowok bakalan Yakin gue lo mau buang buang ke ke laut. laut? Belum kelar. I wanna love with you. We never knew all the good that a simple smile can do. Lu jangan ikut-ikutan, Bang. Gue lupa awalannya bentar dulu. Anak lo lagi.